Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara mencari rumus dari komposisi fungsi. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mencari nilai dari suatu rumus fungsi komposisi. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sederhana buat kita, bisa saja bermanfaat buat sesama. Itu konsep yang masih saya pegang sampai saat ini. Sekarang mari kita lanjut ke video pembahasan materinya. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal, ada dua. Ini contoh soal nomor 1 dan yang ini contoh soal nomor 2. Contoh soal yang nomor 1 ini, diketahui fungsi f dalam kurung x sama dengan 3x tambah 2 dan g dalam kurung x sama dengan x tambah 3 per 2x min 1, di mana x tidak sama dengan 1/2. Nilai g bundaran f dalam kurung min 1 sama dengan a negatif 1, b negatif 8/9, c negatif 2/3, d 2/3, dan e 8/9. Nah, yang pertama-tama yang akan kita cari adalah kita harus mencari rumus komposisi g bundaran fx ya. Kita harus cari g bundaran fx-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendapatkan rumus komposisi g bundaran fx-nya, baru kita bisa mencari g bundaran f dalam kurung min 1. Sekarang kita cari dulu g bundaran fx. Jawab. G bundaran f itu sama dengan g dalam kurung fx ya. Oke, karena yang dicari g bundaran f, maka kita perhatikan fungsi g-nya. Sekarang kita tulis fungsi g-nya terlebih dahulu. G dalam kurung x itu sama dengan x tambah 3 per 2x min 1. Ini fungsi gx-nya. Nah, setelah kita tulis fungsi gx-nya, baru kita tulis fungsi g dalam kurung fx-nya. Maka ini menjadi g dalam kurung fx itu sama dengan, perhatikan variabel x-nya ya. Perhatikan variabel x yang saya lingkari ini. Nah, kalau di dalam kurungnya x, maka di sini juga x. Nah, sekarang kalau yang di dalam kurungnya saya ganti dengan fx, maka secara otomatis variabel x-nya ini saya akan ganti dengan fx semua. Maka ini menjadi fx tambah 1. Ini x yang tambah 3 ini diganti dengan fx tambah 3 ya, bukan tambah 1. Fx tambah 3 per 2. Nah, di sini ada x. X yang di sini kalian ganti dengan fx. Maka ini menjadi f dalam kurung x dikurang 1. Coba perhatikan. Kalau di dalam kurungnya x, maka di sini juga x.
Kalau saya ganti dalam kurungnya menjadi fx, maka x yang di sini berubah menjadi fx. Begitupun dengan x yang ada di bawah ini, dia juga diganti dengan fx. Jadi itu cara mudah kita untuk mencari g bundaran f ya. Sekarang kita masukkan fx-nya. Maka ini sama dengan fungsi fx-nya sudah diketahui dari soal, yaitu 3x tambah 2. Sekarang kita ganti, maka ini menjadi 3x tambah 2 ditambah 3. Nah, ini saya kurung dulu biar lebih jelas bahwasanya yang di dalam kurung ini adalah fungsi fx-nya per 2 dalam kurung 3x tambah 2 dikurang 1. Jadi fungsi fx-nya kita ganti dengan 3x tambah 2 sesuai dengan yang di soal. Nah, sekarang kita sederhanakan. Maka di sini kita dapat g dalam kurung f x sama dengan 3x tambah 2 ditambah 3. Maka ini menjadi 3x ditambah 5. 2 tambah 3, 5. Per 2 dikali ke 3x dulu. Maka hasilnya 6x. Kemudian 2-nya dikali ke 2. 2 kali 2, 4. Dikurang 1. Maka ini sama dengan 3x tambah 5 per 6x ditambah 3. Ingat, ini yang sebagai g dalam kurung fx-nya. Sekarang yang dicari itu adalah g bundaran f dalam kurung min 1. Jadi g dalam kurung fx ini, ingat, itu sama dengan g bundaran fx. Sehingga kita dapat g bundaran f dalam kurung x itu sama dengan 3x tambah 5 per 6x ditambah 3. Ini g bundaran f dalam kurung x-nya. Yang ditanyakan dari soal adalah g bundaran f dalam kurung min 1. G dalam bundaran f dalam kurung min 1 sama dengan, ingat, seperti yang saya sudah katakan tadi, kalau di dalam kurung x, dalam kurungnya x, maka di sini juga x. Sekarang saya ganti variabel x-nya ini dengan sebuah angka, maka secara otomatis variabel x-nya ini juga akan kita ganti dengan angka. Karena di sini angkanya negatif 1, maka x-nya diganti dengan negatif 1. Maka ini menjadi 3 dalam kurung min 1 ditambah 5 per 6. Ini ada x diganti dengan min 1 ditambah 3. Maka ini sama dengan 3 dikali negatif 1, negatif 3 ditambah 5 per 6 dikalikan negatif 1, hasilnya negatif 6 ditambah 3. Sehingga kita dapat di sini negatif 3 ditambah 5 itu 2 per negatif 6 ditambah 3 itu negatif 3. Sekarang kita pindah negatifnya ke depan, maka ini sama dengan negatif 2 per 3. Jadi nilai g bundaran f dalam kurung min 1 nya
negatif 2/3. Maka pilihan yang benar dari A sampai E ini adalah pilihan yang C. Nah, jadi ini adalah bagaimana caranya kita mencari nilai dari suatu fungsi komposisi. Kalau video sebelumnya kita mencari rumus komposisi fungsi. Terus sekarang kita mencari nilai dari rumus fungsi komposisi yang sudah kita cari itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini ya identik dengan nomor 1 ya. Nah, tapi yang di sini yang ditanyakan adalah X-nya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai G bundaran F-1-nya. Berarti sekarang angka berapa nilai X yang memenuhi agar nilai dari F bundaran G-nya itu sama dengan 4. Nah, caranya sama. Jadi yang pertama-tama kita carinya itu adalah rumus dari komposisi F bundaran G-nya. Sekarang kita jawab ya. F bundaran G dalam kurung X itu sama dengan F dalam kurung GX. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soalnya. Diketahui F dalam kurung X sama dengan 3X min 5 dan G dalam kurung X sama dengan 2X kuadrat tambah 1. Jika F bundaran G dalam kurung X sama dengan 4, nilai X yang memenuhi adalah A negatif 1 atau 2, B negatif 1 atau 1, C 1 atau 2, D 1 atau 4, dan E 2 atau 3. Nah, jadi kita cari dulu F bundaran G-nya ya, dimana F bundaran G itu sama dengan F dalam kurung GX. Nah, sekarang perhatikan fungsi F-nya. Kita tulis dulu fungsi F-nya ya. Jadi di sini F dalam kurung X sama dengan 3X min 5. Sekarang variabel X-nya kita ganti dengan fungsi G-nya. Sehingga ini menjadi F dalam kurung G X sama dengan, karena yang di dalam kurung ini kita ganti dengan GX, maka secara otomatis X yang di sini berganti dengan GX juga, sehingga menjadi 3 dalam kurung GX dikurangi 5. Nah, ini cara mudah untuk mencari F bundaran G. Nah, sekarang kita masukkan fungsi G-nya, dimana fungsi G ini sudah ada di dalam soal, yakni 2X kuadrat ditambah 1. Kita ganti GX yang di sini, sehingga kita dapat 3 dalam kurung 2X kuadrat ditambah 1 tutup kurung dikurangi 5 sama dengan, sekarang kita sederhanakan, 3 dikalikan ke 2X kuadrat, hasilnya 6X kuadrat. 3 dikalikan ke 1, hasilnya plus 3 dikurangi 5. Maka kita dapat
6x kuadrat dikurangi 2. Ini yang sebagai F bundaran G dalam kurung X. 6x kuadrat min 2. Oke, sekarang coba perhatikan. F bundaran GX itu nilainya 4. Masukkan ke sini. Maka kita dapat 4 sama dengan 6x kuadrat min 2. Min 2 nya pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6x kuadrat. 4 tambah 2 6 sama dengan 6x kuadrat. Sehingga kita sederhanakan, ini 6 ini perkalian, kalau dipindah ruas menjadi pembagian. 6 per 6 sama dengan, karena 6 nya sudah pindah ke sini, maka sisanya di sini x kuadrat. 6 bagi 6 1 sama dengan x kuadrat. Ingat, ini masih dalam bentuk x kuadrat, sedangkan yang dicari adalah x. Maka kuadratnya ini bisa hilang, akan tetapi ruas di sebelahnya harus kita pakaikan akar. X sama dengan plus minus akar 1. Kenapa pakai plus minus? Jadi namanya akar 1 itu nilainya 2 ya. Bisa 1 kali 1 sama dengan 1, atau negatif 1 dikali negatif 1 juga hasilnya positif 1. Jadi yang bisa menghasilkan 1 ini ada 2. Ada 1 kali 1 dan min 1 dikali min 1. Itulah kenapa di sini ada tanda plus minus ya. Maka di sini kita dapat x sama dengan plus minus akar dari 1 1. Maka jawabannya adalah, ini kalau kita jabarkan di sini saja ya, x sama dengan plus minus 1. Artinya di sini ada 2 nilai x. X-nya bisa sama dengan 1 atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi kesimpulannya, nilai X yang memenuhi agar fungsi F bundaran Gx yang bernilai 4 itu adalah 1. Jadi kalau kita lihat dari opsi jawaban A sampai E, pilihan yang benar itu adalah pilihan yang B. Nah, itu adalah bagaimana caranya kita mencari nilai dari suatu fungsi komposisi. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.